Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan reading untuk zodiak Aries untuk bulan Mei 2022. Ini general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semua orang. Jika tidak resonate, jangan dipaksakan, atau kalian juga bisa cek sun, moon, rising, atau Venus kalian. Saya akan baca untuk energimu dan energi orang yang kamu fokuskan. Energi kamu bisa jadi energi dia bisa jadi energi kamu. Jadi tergantung bagaimana kamu yang merasa. Orang yang kamu fokuskan ini bisa siapa saja ya. Yang paling dominan di kepalamu. Aries Mei 2022. Untuk energimu dulu. Eight of Pentacles, Chariot, Ace of Wands, King of Cups, Knight of Swords, The Alchemist, Aries, The Lovers, Strength. Kamu sepertinya masih memikirkan orang yang kamu fokuskan ini, dan kamu masih memanifestasikan dia, atau bisa juga di sini kamu akan lebih bertindak untuk memanifestasikan apa yang ingin kamu wujudkan di dalam tindakan nyata ataupun apapun itu. Di sini saya rasa ada kebulatan tekad untuk melakukannya ya. Ada kemauan kuat untuk memanifestasikan apa yang kamu ingin manifestasikan. Termasuk orang yang kamu fokuskan, mungkin orang yang kamu cintai. Dan di sini juga kamu merasa kamu punya ikatan yang kuat sama orang yang kamu fokuskan ini. Mungkin kamu punya rasa yang dalam sama dia ya. Di sini juga yang saya rasa kamu berusaha sekali untuk memperbaiki hubunganmu dengan orang yang kamu fokuskan ini, atau membuat hubungan ini lebih lebih ada perbaikan. Kamu ingin menjadi versi terbaikmu di dalam hubungan ini ataupun di dalam hidupmu di sini ya. Ada kemauan kuat untuk, intinya di sini kamu meletakkan rasa kerja kerasmu, fokusmu ke dalam hal yang ingin kamu lakukan dalam hidupmu. Jika ini soal pekerjaan, kamu sangat mencintai pekerjaanmu, ada kemungkinan kamu akan sangat berkomitmen sama pekerjaanmu di sini. Kamu berusaha untuk meningkatkan keahlianmu. Sepertinya ada kesadaran di mana kamu merasa kamu punya power atas dirimu, atas kemampuanmu. Ada rasa kepercayaan diri juga di sini ya. Percaya diri sama kemampuanmu. Yeah. Seven of Cups, Four of Wands, Five of Cups. Banyak pilihan dalam hidupmu, atau banyak hal yang ingin kamu wujudkan dalam hidupmu, tapi kamu bingung mana yang mesti kamu utamakan, ataupun mungkin bingung bagaimana caranya untuk mencapai keseimbangan dalam hubunganmu dengan orang yang kamu fokuskan, atau dalam kondisi finansialmu, atau dalam kehidupanmu ya. Ini bisa apa saja yang saat ini berhubungan sama kamu. Di sini ada masalahnya di mana kamu sepertinya masih terlalu fokus sama apa yang sudah tidak bekerja dalam hidupmu, yang seperti ada penyesalan di sini, penyesalan sama hal yang sudah tidak perlu lagi untuk disesali sebenarnya. Tapi sepertinya beberapa dari kalian masih fokus ke sana. Ya, beberapa dari kalian. Tapi ada kemungkinan perubahan di sini untuk lebih fokus sama apa yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu. Yang lebih penting untuk dilakukan di sini. Kesempatan masih ada untukmu, tapi beberapa dari kalian tidak melihat kesempatan itu saat ini ya. Sepertinya di sini juga perlu kemauan kuat untuk bisa melihat kesempatan yang ada di belakangmu di sini, yang tidak kamu lihat saat ini. Saya rasa kamu perlu memfokuskan diri sama hal yang lebih penting, bukan sama apa yang terjadi di masa lalu atau sesuatu yang tidak bekerja di masa lalu. Perlu kemauan kuat untuk bergerak
ya di sini untuk keluar dari situasi tersebut, kebingunganmu, ketidakyakinanmu. Kita lihat. Atau bisa juga di sini kamu bingung sama orang yang kamu fokuskan. Kamu ingin sekali punya hubungan yang memiliki fondasi yang kuat dengan orang yang kamu fokuskan, tapi ada mungkin kamu menyesal. Apa ini? Ada yang kamu sesali sama sikap dia, ataupun King of Wands. Beberapa dari kalian sepertinya belum bisa move on dari mantan kalian ya. Orang yang telah menyia-nyiakan kalian. Karena sepertinya kamu masih punya ketertarikan yang kuat sama dia, ataupun masih cinta banget sama dia. Masih ada rasa sama dia. Atau ini juga bisa tentang kamu mungkin di masa lalu kurang memperlakukan dia dengan baik, kurang menghargai dia atau semacamnya. Jadi di sini ada penyesalan, menyesal karena telah bersikap menyia-nyiakan dia, mungkin ya, bisa jadi. Dan di sini sepertinya ada keinginan untuk meminta maaf sama dia, atau jika pun tidak, bisa juga ini tentang kamu ingin ada perubahan dalam dirimu, dimana kamu ingin lebih adil lagi sama pasanganmu, lebih menghargai pasanganmu. Mungkin kamu di masa lalu juga termasuk orang yang suka judgmental ataupun suka menghakimi, ya bisa jadi. Dan di sini sepertinya ada kesadaran ingin keluar dari sikap tersebut. Kamu ingin lebih jadi orang yang bisa menghargai orang lain, mungkin ya, bisa jadi. Ataupun pasanganmu. The Empress, Eight of Cups. Atau jika ini bukan tentang orang lain, bisa juga tentang dirimu sendiri, untuk lebih bersikap menghargai dirimu. Six of Wands, The Empress, Eight of Cups. Ya. Di sini sepertinya kamu berusaha untuk tidak punya ekspektasi terhadap orang yang kamu fokuskan, walaupun sebenarnya kamu masih sering berusaha untuk mendapatkan perhatian dia. Tapi di sini saya rasa kamu lebih tidak terlalu berharap jika dia akan melakukan hal yang sama terhadapmu, atau maksud saya membalas, bersikap perhatian juga sama kamu. Kamu tidak terlalu berharap itu ya, tidak terlalu mengharapkan itu. Kamu sepertinya punya tulus banget sama orang yang kamu fokuskan ini. Kamu cinta banget sama dia. Dia adalah orang yang kamu impikan, idamkan. Mungkin dia adalah tipe kamu banget di sini. Prince of Cups. Atau bisa juga di sini kamu menghindari orang yang kamu fokuskan karena mungkin kamu sudah terlalu lelah ya. Kamu butuh energi untuk bisa kembali lagi sama dia. Saya rasa ketika energimu terpenuhi lagi, kamu akan semangat lagi untuk menunjukkan apa yang kamu rasakan sama orang yang kamu fokuskan ini. Ya. Nanti akan ada semangat lagi ya, semangat baru di sini, ada energi baru di mana kamu akan mungkin bersikap lebih romantis lagi sama dia atau semacamnya. Ya. Mungkin di sini ada rasa jenuh. Jenuh sama situasi. Ya, saya rasa di sini ada sikap dimana kamu sedang mencari cara untuk membersihkan pikiranmu. Maksudnya di sini lebih merefresh lagi pikiranmu. Mungkin cari solusi bagaimana untuk mendekati dia lagi, ataupun
melakukan sesuatu untuk hubungan ini, upaya untuk hubungan ini. Three of Cups, Queen of Swords, Five of Pentacles. Wow. Di sini ada sikap dimana kamu merasa diabaikan oleh orang yang kamu fokuskan, karena sepertinya dia sibuk sama teman-temannya, ataupun beberapa lagi mungkin ada orang ketiga ya. Jikapun tidak, ini bisa jadi dia mungkin, kamu merasa dia bersikap dingin sama kamu di sini. Kamu merasa sepertinya dia mengabaikanmu, dan kadang itu membuatmu merasa kesepian banget di sini. Jadi di sini kamu lebih memilih untuk memendam apa yang kamu rasakan sama orang yang kamu fokuskan ini. Atau bisa juga di sini kamu bersikap cuek sama dia karena, atau bersikap dingin sama dia karena kamu merasa dia mengabaikanmu dan terlalu sibuk sama teman-temannya dibandingkan kamu. Ya, pada perubahan energi di sini ya. Mungkin di sini ada sikap dimana kamu ingin mengajak dia untuk kencan, date mungkin ya. Pergi, tapi sepertinya dia malah lebih memilih pergi bersama teman-temannya ketimbang kamu. Ya. The Fool, Nine of Swords, Three of Wands. Di sini ada sikap dimana kamu merasa ceroboh ya, karena kamu tidak mempertimbangkan situasi yang sedang kamu hadapi dalam mengambil keputusan. Di sini ya ada rasa kamu merasa ceroboh dalam mengambil keputusan di sini. Kamu merasa kamu melakukannya di waktu yang kurang tepat di sini. Ada kecemasan di sini, ada Seven of Swords. Sepertinya di sini beberapa dari kalian lari dari tanggung jawab kalian ya. Mungkin ada tugas kalian yang belum kalian selesaikan, atau kalian suka menunda-nunda untuk menyelesaikannya di sini. Dan sepertinya kamu menyadari itu dan mulai kepikiran untuk itu. Dan akan ada waktu di sini di mana akan ada kemauan kuat yang muncul dalam dirimu untuk menyelesaikan tugas-tugasmu yang belum kamu selesaikan. Masalah-masalahmu dalam hidupmu atau apapun itu ya di sini. Ya, kamu mulai kepikiran bahwa selama ini kamu terlalu banyak membuang-buang waktumu. Ten of Pentacles. Ya, di sini sepertinya mulai ada kesadaran dan kemauan kuat untuk mewujudkan keinginanmu, cita-citamu, atau hal yang ingin kamu wujudkan selama ini. Saya rasa tujuanmu, beberapa dari kalian tujuannya ingin punya kestabilan dari segi finansial, ataupun kamu ingin mandiri dari segi finansial, yang tidak terlalu bergantung sama orang lain, atau bisa juga di sini kamu ingin punya hubungan yang harmonis dengan pasanganmu. Dan kamu juga sadar di sini perlu usaha untuk itu, perlu kerjasama dalam hubungan ataupun komunikasi yang baik antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan. Di sini sepertinya ada sikap di mana kamu ingin lebih memberanikan diri untuk komunikasi sama dia. Intinya mengambil tindakan untuk hubungan ini, usaha untuk hubungan ini. Ya. Coba kita lihat lagi ya. Seven of Wands, Seven of Pentacles, Three of Swords, the Devil, Queen of Swords, Death. Saya rasa di sini beberapa dari kalian akan keluar dari akan bisa mengatasi kebiasaan buruk kalian yang membuat kalian kecanduan atau semacamnya di sini.
Ya, sepertinya di sini akan ada transformasi diri di mana kamu bisa keluar dari hubungan yang toksik atau lingkungan yang toksik atau hal-hal yang membuatmu kecanduan di sini. Walaupun memang banyak rintangan yang mesti kamu hadapi untuk keluar dari hal yang toksik tersebut ataupun kebiasaan buruk tersebut, tapi saya rasa kamu sangat berusaha di sini. Dan kamu sadar betul bahwa memang perlu kemauan yang kuat. Banyak tantangan di sini yang mesti kamu hadapi sendiri. Seven of Swords. King of Swords. Oke. Saya rasa kamu akan sebanyak apapun tantangan itu, saya rasa kamu akan mendapatkan solusinya untuk bisa mengatasi tantangan itu, tantangan tersebut. Atau jika kalian ingin keluar dari hubungan yang toksik, mungkin orang yang saat kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu merasa terlalu toksik banget, sehingga kamu berusaha sekali untuk cuek sama dia, untuk keluar dari hubungan tersebut. Dan saya rasa kamu akan melakukannya di sini, walaupun memang banyak tantangannya untuk keluar dari sana, tapi saya rasa kamu akan melakukannya di sini. Kamu akan mendapatkan solusi untuk keluar dari masalahmu. Atau jika pun bukan keluar dari suatu hubungan, bisa jadi kamu mencoba untuk cari cara bagaimana hubungan ini tidak terlalu toksik ataupun membuatmu ketergantungan sama dia. Sehingga di sini kamu benar-benar mencoba berusaha untuk mengatasi rasa ketergantunganmu tersebut. Mungkin beberapa dari kalian akan menjauhkan diri dari dia untuk beberapa waktu, untuk berpikir secara lebih realistis lagi ataupun lebih sehat lagi, seperti itu. Six of Pentacles, Ace of Swords, King of Pentacles. Ya, di sini saya rasa kamu mulai bersikap lebih sabar ya di sini. Kamu masih setia sama dia, tapi kamu di sini energimu lebih tidak impulsif. Kamu benar-benar mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan untuk menunjukkan perhatianmu sama orang yang kamu fokuskan di sini. Kamu masih peduli sama dia, tapi memang kamu tidak terlalu menunjukkannya terlalu sering. Kamu menunjukkannya lebih sedikit demi sedikit, seperti itu. Ya, saya rasa di sini kamu lebih sabar dalam bertindak. Kamu masih setia sama dia. Kamu akan lulus dari tahap ini, tahap dimana kamu bisa lebih mengendalikan dirimu, lebih punya kendali atas dirimu, tidak bersikap impulsif terhadap situasi ataupun seseorang atau apapun itu ya di sini. Saya rasa di sini kamu lebih berpengalaman, maksudnya lebih bisa belajar dari pengalamanmu. Beberapa dari kalian akan traveling mungkin di sini, atau lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Six of Cups. Saya rasa di sini kamu akan lebih banyak belajar dari pengalaman yang terjadi di masa lalumu di sini. Saya rasa kamu akan lebih banyak belajar dari pengalamanmu masa lalu yang pernah terjadi dalam hidupmu. Di sini juga beberapa dari kalian kemungkinan akan bertemu teman lama, reunian sama teman lama atau semacamnya. Atau bisa juga di sini kamu akan banyak mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu ya. The Hierophant, Ten of Wands, Nine of Cups. Oke, di sini beberapa dari kalian kemungkinan ada hal yang membuat kalian sangat kecewa,
Karena keseriusanmu, rasa komitmenmu terhadap orang yang kamu fokuskan ini sepertinya disia-siakan. Atau kamu tidak puas dengan sikap dia terhadapmu. Kamu merasa dalam hubungan ini mungkin terlalu banyak yang berusaha atau semacamnya. Kamu mulai merasa terbebani dalam hubungan ini, mulai merasa kewalahan. Dan ada rasa dimana kamu mulai tidak bahagia dalam hubungan ini. Mungkin dia menyakitimu ataupun selingkuh darimu atau semacamnya. Atau jika bukan tentang orang yang kamu fokuskan, ini bisa jadi tentang keadaan ya. Keadaan dimana kamu sudah berusaha sekali untuk fokus, mungkin melakukan segala usaha yang bisa kamu lakukan, tapi ternyata hasilnya sia-sia, tidak seperti apa yang kamu harapkan, dan itu membuatmu sangat kecewa. Three of Swords lagi. Ini sangat membuatmu kecewa sepertinya ya. Kamu akan dihadapi, mungkinnya beberapa dari kalian akan dihadapi oleh kebingungan yang membuatmu yang menyiksamu. Dimana kamu akan dihadapi oleh dua keputusan yang sulit untuk kamu pilih. Mungkin di sisi lain kamu masih cinta sama dia, di sisi lain juga, di sisi satunya lagi kamu merasa sudah lelah sama hubungan ini. Kamu merasa tidak dihargai oleh orang yang kamu fokuskan atau semacamnya. Yap. Four of Wands. Apakah dia menolak lamaranmu di sini? Sehingga kamu sangat kecewa di sini. Ya, beberapa dari kalian ditolak oleh lamaran. Kamu mungkin melamar dia tapi ditolak, ataupun rasa cintamu ditolak oleh orang yang kamu fokuskan di sini. Kamu merasa dia sulit untuk diajak berkompromi di sini ya. The Empress. Tapi tetap saja bagimu dia adalah orang yang kamu inginkan. Yap, kamu sayang banget sama dia. Kamu cinta banget sama dia. Kamu masih ingin berusaha untuk hubungan ini. Kamu ingin mencoba untuk merefresh lagi hubungan ini. Kamu masih ingin mencoba untuk membuat hubungan ini terasa baru lagi. Knight of Cups. Yap, benar sekali di sini. Kamu masih ingin berusaha, walaupun kamu sudah dikecewakan mungkin ya di sini. Atau mungkin dalam hubungan ini rintangannya cukup melelahkan, tapi saya rasa kamu masih belum putus asa untuk menghadapi tantangan tersebut dalam hubunganmu dengan orang yang kamu fokuskan, atau jika bukan tentang hubungan, bisa jadi tentang apa yang kamu fokuskan saat ini ya, hal-hal yang ingin kamu wujudkan dalam hidupmu. Oke, itulah untuk energimu. Kita lihat apa? Kita lihat inisialmu dulu ya. Inisial kamu Aries. EGOWJYKQAVNSRJLNZBHTUXJR. Sun, Moon, Rising atau Venus kamu Aries, Virgo tadi ya, Taurus, Gemini, Pisces, Virgo, Aquarius, Scorpio. Kita lihat untuk energi orang yang kamu fokuskan. Energi orang yang difokuskan Aries, Mei 2022. Judgment, King of Wands, Queen of Cups, Seven of Pentacles, Knight of Wands, Five of Wands, Three of Swords, Eight of Cups. Orang yang kamu fokuskan ini sepertinya punya isu kecemburuan, atau jika pun tidak, mungkin kamu sering konflik sama orang yang kamu fokuskan ini ya. Dan ada sikap dimana dia merasa tersakiti di sini, kecewa.
sama sikapmu, dan itu membuat dia harus melepaskanmu ataupun move on dari hal tersebut. Dia sadar dia perlu, ya ada kesadaran untuk itu ya. The Lovers. Oke. Saya rasa beberapa di sini ada kesadaran dari dirinya, sisinya. Selama ini mungkin dia sering konflik sama kamu, jahat sama kamu, ataupun kurang menghargaimu di sini. Dia mulai sadar bahwa dia tidak seharusnya melakukan itu sama kamu, sama orang yang dia cintai di sini. Yap, dia sebenarnya sayang banget sama kamu. Tapi mungkin dia kurang menghargaimu di masa lalu. Tapi saya rasa ada kemungkinan di sini dia akan meminta maaf sama kamu. Atau jika kamu tidak mencoba untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, mungkin ya bisa jadi mencoba untuk lebih menghargaimu, bisa jadi. Ya, dia masih ingin berusaha untuk hubungan ini. Dia masih ingin mencoba untuk memahamimu lagi, belajar dalam hubungan ini, ingin mencoba untuk bekerja sama-sama kamu dalam hubungan ini. Dia masih tertarik sama kamu, dia sangat merindukanmu di sini ya. Ada sikap dimana dia sangat merindukanmu dan ingin komunikasi sama kamu dan ingin merefresh lagi hubungan ini. Dia masih semangat dan masih antusias untuk hubungan ini. Death, Ace of Pentacles, Knight of Cups. Ya, di sini sepertinya akan ada transformasi dalam hubungan ini mungkin ya, atau perubahan dari sisi dia, dimana dia merasa kamu sangat berharga di sini untuknya. Dia sangat peduli sama kamu di sini. Dia mencintaimu. Dia punya rasa yang dalam, perasaan yang dalam sama kamu di sini. Dia akan menunjukkannya mungkin di sini atau mengungkapkannya sama kamu. Jikapun dia tidak mengungkapkannya, bisa jadi di sini dia lebih memilih untuk memendamnya. Four of Cups. Oke, di sini ada sikap dimana dia menjauhimu ya. Ini bisa jadi sikap dimana dia menjauhimu. Ketika dia menjauh darimu, dia sadar bahwa dia sangat mencintaimu. Dan di sana juga dia mulai merasa dia merasa jenuh jika tidak ada kamu. Dia merasa jenuh, bosan. Three of Wands. Atau bisa juga di sini dia jenuh menanti waktu yang tepat untuk membuat hubungan ini berhasil, ataupun Queen of Swords. Saya rasa beberapa dari mereka sudah muak sama penantian. Knight of Swords. Oke, saya rasa di sini dia sudah muak dengan penantian ataupun sikap dia yang cuma diam berdiam diri. Dia sudah muak sama itu dan dia ingin komunikasi sama kamu. Dia ingin menunjukkan apa yang dia, atau mengungkapkan apa yang dia rasakan sama kamu, atau setidaknya komunikasi sama kamu ya, menyapamu. Dia lelah memendam apa yang dia rasakan sama kamu di sini. Hangman, Temperance, Page of Wands. Tapi saya rasa untuk kalau dilihat dari situasi selanjutnya, ada kemungkinan dia menunda untuk komunikasi sama kamu dan lebih memilih untuk sabar dan menunggu kamu yang maju duluan. Wow.
Sebenarnya dia sangat ingin komunikasi sama kamu, tapi dia lebih memilih untuk menanti kamu yang lebih dulu maju duluan. Wheel of Fortune. Sepertinya dia orang yang suka menunda-nunda untuk menunjukkan apa yang dia rasakan sama kamu. Eight of Swords, Five of Swords, Four of Wands. Dia punya isu takut dipermainkan dalam hubungan. Dia masih suka overthinking terhadap hal tersebut. Dia merasa, intinya orang yang kamu fokuskan ini takut dipermainkan oleh kamu. Dia takut tersakiti, dia takut kamu bermain hati sama dia di sini. Jika dia menunjukkan apa yang dia rasakan sama kamu, ya dia takut sakit hati di sini. Dia overthinking di sini. Itulah yang menyebabkan dia itu suka maju mundur dalam hubungan ini. Ya, tidak mengherankan ya. Yang awalnya ingin sekali komunikasi sama kamu, tiba-tiba dia tidak melakukannya. Atau jikapun dia melakukannya, akhirnya dia pergi lagi dan bersikap dingin lagi terhadapmu. The Star. The Tower. Seven of Wands. Yang saya tangkap dalam hubungan ini, dia sepertinya orangnya pengecut ya di sini, pengecut. Dia belum berani untuk mengambil tantangan dalam hubungan ini. Walaupun dia sebenarnya sangat mengharapkanmu, dia mengharapkanmu di sini. Tapi dia tidak mau berusaha di sini. Dia merasa dia sudah takut dulu sama tantangan di sini ya. Sepertinya apa yang dia rasakan sama kamu itu belum cukup kuat untuk membuat dia bertindak. Nine of Cups, Queen of Wands. Saya rasa beberapa dari mereka cukup narsistik orang ini. Dia suka perhatian ya. Dia suka diperhatikan di sini. Two of Swords. Kalau masalah tertarik, dia tertarik sama kamu, tapi dia masih belum, apa yang dia rasakan sama kamu belum cukup kuat membuat dia mengambil keputusan. Dia masih ragu-ragu, masih ada keraguan dalam dirinya untuk mengambil keputusan dalam hubungan ini ataupun komunikasi sama kamu di sini. Dia orangnya gampang berubah ya di sini. Beberapa dari mereka mungkin belum bisa move on dari mantannya. Six of Wands. Beberapa dari mereka masih mengharapkan mantannya untuk perhatian sama dia. Page of Cups. Tapi dia mau untuk membuka hatinya untuk orang baru di sini. Dan dia masih mau untuk mengenal orang baru di sini. The Fool. Beberapa dari mereka umurnya kemungkinan lebih muda darimu. Saya rasa beberapa dari mereka masih belum dewasa ya sikapnya. Masih imatur, jika ya sikapnya belum terlalu dewasa di sini. Masih kekanak-kanakan. Seven of Swords dan belum berani untuk mengambil tanggung jawab. Saya rasa ini dia, dan ini
Ini orang yang mau belajar untuk bertanggung jawab atau dalam hubungan, belajar untuk menjalani hubungan, sedangkan dia masih belum sampai ke sana. Dia masih suka memperhatikan di sini. Intinya yang saya rasa orang ini belum dewasa, sikapnya belum terlalu dewasa, masih mungkin dalam hubungan juga masih main-main ya. Eight of Cups. Ya, dia lamban orangnya ya. Di sini ada sikap dia ingin move on dari kamu, tapi sepertinya itu cukup. Dia juga mengalami sikap yang sulit untuk move on dari orang yang dia fokuskan, termasuk kamu ya. Tapi dia mau mencoba di sini. Tapi walaupun begitu dia masih suka stalkingin kamu. The Tower. Ya, hubungan ini kurang kuat pondasinya ya. Atau apa yang dia rasakan sama kamu itu kurang kuat pondasinya. Ace of Cups. Tapi di sini saya rasa untuk kedepannya dia masih ada niat untuk mengenalmu lebih dalam lagi di sini, atau merefresh lagi hubungan ini lebih baru lagi, dan belajar untuk lebih dewasa lagi dalam hubungan. Dan dia ingin mencoba untuk lebih menyatu sama kamu di sini. The Wheel. Eight of Wands. Dia ingin berkomitmen. Saya rasa jika dia mulai mengalami, jika dia ada niat untuk merefresh lagi hubungan ini, ada kemungkinan di sini dia juga ingin membuat dirinya lebih berubah lagi, maksudnya lebih dewasa lagi di sini, dan lebih berani untuk bertindak di sini, termasuk komunikasi sama kamu, lebih punya kepercayaan diri untuk menunjukkan apa yang dirasakan sama kamu. Ada kemungkinan ya benar banget. Dia ingin berusaha untuk lebih, intinya dia ingin belajar dalam hubungan ini. Dia masih ingin menikmati tahap-tahap pelajaran dalam hubungan ini. Dia selalu ingin berusaha untuk merefresh hubungan ini. Sepertinya sama dengan kamu ya di sini. Dia masih ingin mencoba intinya ya di sini. Five of Swords. Tapi juga di sini kamu mesti berhati-hati karena dia masih kadang suka masih bermain hati dalam hubungan. Dan bersikap dominan dalam hubungan di sini. Dan kadang itu membuat pikiranmu kelelahan ya, memikirkan hubungan ini ataupun sikap dia terhadap kamu. Nine of Wands. Intinya dalam hubungan ini kamu perlu ada batasan supaya kamu tidak terlalu tidak terlalu stres memikirkan dia. Kamu mesti punya kehidupanmu sendiri di sini agar energimu tidak mudah terkuras habis ya. Seven of Cups. Two of Pentacles. Ya, responmu terhadap dia juga sepertinya saya rasa kamu masih banyak pertimbangan dalam hubungan ini ya. Karena kadang dia masih meragukan bagimu, membingungkan bagimu di sini.
The Alchemist. Kamu, beberapa dari kalian kemungkinan masih berusaha untuk memanifestasikan dia jika suatu saat dia berubah, jika suatu saat dia bisa lebih serius lagi sama kamu dalam hubungan. Dan saya rasa di sini beberapa dari kalian masih setia sama orang yang kamu fokuskan ini, setia menunggu dia untuk berubah. Yang kadang itu malah membuatmu malah semakin stres, galau, cemas di sini. Intinya di sini kamu mesti punya kehidupanmu sendiri ya. Mesti punya batasan terhadap kamu dengan dia, supaya kamu tidak terlalu menggantungkan hidupmu sama dia. Karena beberapa dari kalian masih terlalu mengharapkan jika suatu saat dia bisa berubah di sini. Dan itu sangat melelahkan. Mengharapkan seseorang untuk berubah itu sangat melelahkan. Oke, kita lihat apa? Masih ingin lagi? Sekali lagi. Apa yang perlu kita ketahui dalam hubungan ini? Apa yang perlu kamu ketahui dalam hubungan ini? Two of Swords. Hubungan ini masih membingungkan intinya. Masih ada keraguan untuk hubungan ini. Kamu mesti banyak-banyak mendengar intuisimu di sini, kata hatimu di sini, dan melihat kenyataan apa yang terjadi sebenarnya dalam hubungan ini. Karena beberapa dari kalian ada kecenderungan untuk membuta mata telinga kalian ataupun membutakan diri kalian dari hal yang sebenarnya sedang terjadi. Intinya ada sikap di mana kamu tidak realistis di sini, kurang realistis dalam melihat situasi hubunganmu dengan dia. Intinya beberapa dari kalian terlalu banyak kompromi dalam hubungan ini ya. Ada kemungkinan seperti itu. Kompromi sama sikap dia atau semacam itu. Itulah untuk energimu. Kita lihat untuk inisial dia. MK, CY, SW, Q, OX, RF, ZD, G. Sun rising atau Venus dia. Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Gemini, Cancer lagi, Aquarius, Pisces. Itulah untuk energi orang yang kamu fokuskan. Jika kalian merasa resonate, jangan lupa untuk komen dan subscribe. Oke, terima kasih, bye-bye.